Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memenuhi hati para walinya. Siapa para wali itu? Itu adalah Anda yang mendengar suara ini, suara yang lahir darinya, yang diberi nyaring olehnya. Sesungguhnya Allah mengistimewakan jiwa mereka yang memperhatikan kebesarannya. Maha suci Allah yang memilih Anda untuk mendekat padanya dan mengutamakan Anda dengan kasih sayangnya. Sholawat serta salam kepada pemimpin sejati kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melalui beliau terpancar nur kepada kita, dan pasti Allah ridho kepada orang-orang yang pantas mendapat ridhonya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Ketika kita melihat gula, yang terlihat oleh kita adalah raganya. Rasanya tidak terlihat. Tetapi kalau gula tidak memiliki rasa yang disebut dengan rasa manis, maka gula menjadi tidak bernilai lagi. Garam juga ada rasanya. Apa rasanya garam? Rasa asin. Ketika garam kehilangan rasa asin, berarti garam kehilangan dirinya sendiri. Karena yang memberi nilai bahwa ia adalah garam adalah rasa yang melekat pada garam itu sendiri, yaitu rasa asin. Ilustrasi ini juga berlaku untuk manusia. Kebanyakan manusia hanya melihat dirinya sebagai raga, yaitu tubuh jasmani. Lalu manusia tidak sadar bahwa sesungguhnya raga itu baru hidup kalau dihidupkan oleh rasa. Kalau begitu, apa rasanya manusia? Rasanya manusia adalah rasa ketuhanan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketika manusia tidak memiliki rasa ketuhanan yang Maha Esa, maka ia akan memancarkan rasa yang lain, seperti kesetanan, kebinatangan, dan kejahatan, kedurhakaan, dan lain-lain. Jadi, kalau manusia sudah kehilangan rasa ketuhanan, rasa kemanusiaannya juga akan hilang, maka tidak layak lagi disebut manusia. Itu sebabnya manusia yang tidak memiliki rasa ketuhanan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disetarakan dengan bangkai. Bahkan Al-Quran menyebutnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan saya menyebutnya jadi binatang. Manusia yang sudah kehilangan rasa ketuhanan dan tidak bertuhan sudah tidak memiliki nilai sama sekali. Bagaimana cara menghidupkan rasa sebagai nilai dari daya pada diri manusia, di mana rasa itu bersemayam? Rasa itu bersemayam di bagian yang terdalam dari diri manusia yang disebut dengan ruh. Pada kesempatan ini kita coba menilik ke dalam
bagaimana kita bisa membangkitkan daya ketuhanan supaya manusia memiliki nilai sebagai manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, sesungguhnya penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka punya kolbu, tetapi tidak pernah digunakan untuk diberdayakan oleh dirinya. Mereka punya penglihatan, tetapi tidak pernah digunakan untuk melihat. Mereka punya pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Ayat ini tidak sedang bercerita dimensi luar pada diri manusia, karena umumnya manusia sudah menggunakan penglihatan luarnya, seperti Anda sekarang yang sedang melihat video ini. Anda sudah menggunakan mata Anda untuk melihat video ini, dan begitu juga manusia lainnya yang di dunia ini. Mereka menggunakan mata mereka untuk melihat. Umumnya manusia juga sudah menggunakan dimensi pendengarannya. Anda juga sekarang sedang mendengar suara saya yang diberi nyaring olehnya. Yang dimaksud oleh ayat ini bukan cerita penglihatan luar, bukan pula cerita pendengaran luar, tapi sedang bercerita penglihatan dan pendengaran di dalam. Itu sebabnya kata penglihatan dan pendengaran di ayat ini dikaitkan dengan kolbu. Kalau begitu, ayat ini memberikan isyarat bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ada potensi untuk memahami, ada potensi untuk melihat, dan ada potensi untuk mendengar. Semua potensi itu digabungkan di dalam sebuah lokus yang bernama kolbu. Mendengar dengan telinga luar sudah biasa. Melihat dengan penglihatan luar sudah biasa. Barangkali yang belum biasa bagi kita adalah melihat dan mendengar dengan telinga dan penglihatan dari dalam. Anda memiliki potensi besar. Dan potensi terbesar yang diberikan Allah kepada Anda hanyalah melalui kolbu, lewat pendengaran dalam, lewat penglihatan dalam. Disitulah kita akan bisa mengungkap segala rahasia-rahasia yang berada di dalam, dan juga rahasia-rahasia yang berada di kehidupan dunia ini, baik yang sekarang terjadi maupun yang terjadi di masa lalu. Ketika kita bisa mengungkap rahasia yang di dalam diri, maka disitulah sesungguhnya daya yang dapat memberdayakan raga kita yang bernama rasa juga akan dibangkitkan. Disitulah letak perbedaan manusia dengan binatang pada umumnya. Jangan sampai kita termasuk dalam ayat itu, yakni mereka sesungguhnya adalah binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Dalam ritual haji, banyak sekali simbol-simbol ritual yang dapat dibaca untuk memperjalankan jiwa kita, untuk mengalami perjalanan spiritual lebih dalam lagi ke dalam diri kita,
Itu sebabnya kalau kita perhatikan ritual haji diawali dengan prosesi yang sangat luar biasa yang disebut dengan ihram. Apa artinya ihram? Secara ritual, ihram itu artinya adalah melepaskan pakaian yang berjahit diganti dengan pakaian yang tidak berjahit. Setiap pakaian dan kain yang bisa dipakai pasti dijahit dan dibentuk. Jadi bukan pakaian secara lahiriah, melainkan intisarinya adalah melepaskan cengkraman kita, melepaskan keterikatan kita. Umumnya manusia melekatkan diri kepada apa yang mereka sukai, kemudian menendang yang tidak mereka sukai. Ketika dia mendapatkan yang dia suka, dia mencintai yang dia suka secara berlebihan. Itu sesungguhnya akan membuat jahitan baru pada diri manusia, terutama pada jiwanya. Keberhasilan haji tergantung pada kemampuan kita melepaskan keterikatan pada yang selain Tuhan. Itu sebabnya haji disebut perjalanan spiritual. Bukan perjalanan jasmani, tapi perjalanan ruhani. Budaya Ibrahim ini sangat lekat kaitannya dengan haji, sebab pada intisarinya adalah melepaskan kemelekatan diri Anda dengan segala sesuatu kecuali dengan Allah, melepaskan semua ikatan-ikatan Anda dan hanya terhubung dengan Allah. Tapi bagaimana dengan haji secara ritual? Itu juga harus dilakukan jika mampu, sebab Rasulullah mengajarkan hal itu, karena agama itu adalah spiritual, dan spiritual itu artinya spirit dan ritual. Spirit artinya batin, diri Anda yang batin atau jiwa. Ritual artinya upacara. Jadi ibadah itu sesungguhnya adalah mengupacarakan jiwa Anda, bukan mengupacarakan tubuh. Seandainya kita melakukan perjalanan haji sebatas memperjalankan tubuh kita tanpa memperjalankan jiwa kita, maka yang akan kita dapat cuma kelelahan saja. Itu sebabnya haji ada dua dimensi, ada dimensi jasmani dan ada dimensi ruhani. Ketika kita berhaji, hanya dalam dimensi ritual yang kita dapat adalah dimensi raga. Berarti kalau raga tanpa rasa, maka raga tidak memiliki nilai. Maka sepulang haji tetap saja jiwa kita tidak berdaya, tetap saja tidak berubah laku hidup dan sifat-sifat buruknya. Barangkali itulah yang harus kita lakukan evaluasi di dalam Islam. Dan itu adalah tugas ulama, bukan tugas saya. Tugas saya hanya menyampaikan kepada jiwa-jiwa yang terpilih, yaitu Anda yang mendengar video ini. Barangkali dalam dimensi haji secara ritual sudah banyak yang membahasnya. Maka dalam kesempatan ini saya akan membahas haji dalam dimensi ruhani, sesuai dengan haji sebagai perjalanan spiritual, sesuai dengan budaya Ibrahim. Mari kita lihat ayat-ayat tentang haji. Salah satunya di Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-96. Di situ dikatakan, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun Allah untuk manusia menjadi petunjuk seluruh sekalian alam. Lanjut ayat 97. Di dalamnya ada tanda-tanda yang terang benderang, di dalamnya juga ada tingkatan Ibrahim. Barang siapa yang bisa memasuki rumah yang tadi, maka amanlah dia. Maka ada perintah selanjutnya. Wajib hukumnya bagi setiap manusia melaksanakan ibadah haji. Ternyata kewajiban haji adalah wajib bagi setiap manusia. Barangkali ini perlu pemahaman yang lebih dalam. Haji itu wajib bagi setiap manusia. Wajib bagi setiap manusia berkunjung ke rumah itu.
bagi siapa walillahi 'alan nasi jul bait man istata'a ilahi sabila, bagi mereka yang tahu jalannya, yang tahu sabilnya. Mari kita cermati ayat ini. Kalau kita merenung lebih dalam, kita pun dalam tradisi Islam sering menyatakan Ka'bah sebagai Baitullah itu tidak salah secara ritual. Sedangkan Allah menyatakan di berbagai ayat, Aku bersamamu, bahkan lebih dekat kepadamu daripada ulat nadi lehermu. Berarti sesungguhnya Allah bersama setiap manusia, karena ayat itu menyatakan secara universal bahwa aku lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Berarti Allah bersama setiap manusia. Dan siapa manusia itu? Seperti yang kita sudah bahas di pembahasan awal, mereka yang memiliki rasa ketuhanan, mereka yang bertuhan, lebih dekat kepada setiap manusia melampaui dekat uratnya nadi pada setiap leher manusia. Kalau Allah dekat dengan setiap manusia, logikanya berarti rumah Allah juga dekat pada setiap manusia. Berarti kita sekarang sedang belajar dua rumah. Satu rumah yang secara simbolik, satu rumah adalah rumah yang sebenarnya. Rumah yang simbolik adanya di Mekah, namanya Ka'bah. Sebelum di Mekah, ada di Yerusalem, yaitu Masjidil Al-Aqsa. Jadi tak masalah mau dipindahkan kemana saja, karena itu hanya simbolik untuk dibaca, untuk dipahami, bukan yang sebenarnya. Tempat dan rumah simbolik suci tersebut siapa yang membuat? Itu yang membuat adalah manusia. Wajib kita kunjungi? Ya tentu saja wajib, karena itu termasuk rukun Islam yang kelima. Tapi ada satu rumah lagi yang Allah nyatakan di Quran, rumah yang sebenarnya, rumah pertama yang Allah bangun untuk manusia. Siapa yang membangun rumah itu? Allah. Siapa yang membangun tubuh kita? Allah. Siapa yang membangun seluruh sel di dalam tubuh kita? Allah. Satu sel pun manusia tidak akan pernah mampu membuatnya. 50 triliun sel dalam tubuh manusia, satu sel pun manusia tidak dapat membuatnya. Sedangkan intisari sel adalah DNA. DNA mewakili kecerdasan genetika yang Allah titipkan pada setiap manusia. Dan satu DNA pun manusia tidak bisa membuatnya. Oleh karena itu rumah yang namanya Baitullah berarti ada dua. Satu yang dibuat oleh manusia itu adalah simbolik, satu lagi yang dibuat oleh Allah sendiri yaitu tubuh manusia. Jadi berkunjung ke sana harus diawali dengan berkunjung ke dalam diri Anda sendiri, supaya perjalanan haji bukan sekedar perjalanan raga, tetapi juga di dalamnya adalah perjalanan rasa. Jadi budaya Ibrahim adalah berkunjung ke dalam diri sendiri. Ini bernama spirit. Untuk berkunjung ke dalam diri Anda butuh upacara atau ritual. Secara jasmani itu adalah ritual haji, ritual sholat, dan ritual apapun yang dianggap suci. Maka akan jadi ibadah yang sempurna tanpa cacat walau hanya setitik. Ketika ritual yang Anda lakukan dibarengi dengan perjalanan spirit Anda atau mendalami jiwa Anda sendiri. Tapi di akhir zaman sudah bisa ritual saja sudah bangga. Ya, tidak apa-apa, karena ini zaman kegelapan, sulit bagi kebanyakan orang mendapatkan cahaya, kecuali bagi mereka yang di hatinya tidak mengkhianati Allah dan tetap menjadi manusia.